Hai, balik lagi di podcast Lem Hati. Kita lanjutkan pembahasan Nabila Taqiyah. Nabila Taqiyah ini sebenarnya dia punya masa lalu yang cukup membengkas di pikirannya. Yaitu pernah dibully pada saat ia duduk di bangku SMP dan pernah diejek oleh teman-temannya. Katanya dia dikatain seorang pengamen gitu oleh teman-temannya. Ia diejek seperti itu karena sebenarnya kegiatan dia itu bikin konten YouTube, Pamet TV, atau konten YouTube dia menyanyi di kafe dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya hasil dari ia nyanyi itu di kafe dengan timnya, atau dia buat konten itu untuk salah satunya disalurkan untuk donasi. Namun mungkin berbeda ya pemikiran teman-temannya yang masih di SMP itu, yang mungkin mereka belum dewasa berpikir apa yang sebenarnya Nabila lakukan. Mereka menyangka Nabila itu mampu, tapi mengapa harus jadi seorang pengamen, mungkin seperti itu. Dan ia mendapatkan perkataan-perkataan bullying lainnya yang menyakiti hatinya, hingga sebagian dari teman-temannya ikut-ikutan juga untuk menjauhinya, hingga ia merasa kesepian. Sekolah saat itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Ketika ia berjalan ke kantin atau berjalan ke pelosok di sekolahnya, ia mendapatkan cibiran, ejekan setelah kejadian itu. Ada juga yang berani untuk melemparinya uang recehan dan sorak-sorai lainnya yang berbau ejekan yang tidak pantas mungkin dari teman-temannya. Ia harus merasakan itu tidak hanya sekali dua kali, yang membuat hal tersebut menghambat proses belajarnya, dan hal itu cukup mengganggu pikirannya. Kamu ngamen apa sih? Gak punya jajan ya? Celetukan salah satu temannya pada Nabila. Padahal Nabila saat itu hanya membuat konten bersama rekan-rekannya yang lain, yang mana hasil dari konten tersebut tadi didonasikan. Ada yang didonasikan untuk anak-anak hafidz Al-Quran. Mama yang mengetahui masalah itu, mamanya itu mencoba untuk memotivasinya, memberikan nasihat padanya serta kata-kata penyemangat untuknya, dan berkata padanya, kamu jangan ke-distract akan hal itu. Ini cuma sementara kok. Kamu bisa buktiin ke mereka bahwa kamu bakal bersinar nanti, kata mamanya kepada Nabila. Pengalaman itu ia rasakan ketika usianya menginjak umur 15 tahun. Dan mungkin itu adalah salah satu pengalaman yang cukup mengganggu pikirannya, hingga membuatnya merasa tak dianggap oleh teman-temannya di lingkungannya saat itu. Padahal apa yang ia lakukan itu adalah perilaku yang mulia, dan mereka mungkin masih tidak mengerti atas apa yang Nabila lakukan, yang dia di usianya itu dia cukup dewasa. Membuat konten menyanyi bersama timnya ke kafe-kafe itulah yang
membuatnya dicap pengamen oleh teman-temannya. Dan hal itu terjadi tidak hanya 1 atau 2 kali saja. Ya, itulah mungkin salah satu pengalaman yang mesti Nabila rasakan dan membuat mentalnya ditempa sebelum kemudian ia bisa menjadi seseorang yang cukup terkenal setelah itu. Bahkan sebelum idol pun dia sudah mulai terkenal dari Ome TV, hingga pengalaman-pengalaman sebelumnya itu membuat mentalnya ditempa hingga ia bisa masuk ke Indonesian Idol, bahkan sampai puncak. Karena di Indonesian Idol sendiri pasti banyak sekali komentar-komentar negatif, komentar-komentar membandingkan satu sama lain antara peserta, apalagi dengan Nabila yang pengalaman untuk berlatih vokalnya tidak sebanyak teman-temannya yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan dia tidak memiliki guru vokal. Yang menjadi guru vokalnya saat itu hanyalah ayahnya. Dan ia merasa ia hanya sampai 10 besar saja, tapi tidak dengan rezeki yang Tuhan berikan padanya dia bisa sampai puncak. Pastilah di sana para netizen itu ya semau mereka untuk berkomentar, membanding-bandingkan Nabila dengan peserta lain yang jauh lebih banyak pengalaman mereka, dan vokal mereka juga pasti lebih bagus dari Nabila. Tapi ini kan soal rezeki dan keputusan Tuhan. Walau bagaimanapun Nabila tetap pantas untuk mendapatkan itu semua. Lah, itulah. Jadi dia memiliki banyak pengalaman itu sehingga dia bisa sampai di titik ini, di puncak Indonesian Idol. Karena semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang pula angin yang menerpa. Itulah yang mesti dirasakan olehnya. Sebagai orang yang juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dunia entertainment, yang pastinya setiap gerak-geriknya mendapat sorotan dari banyak orang. Tidak hanya yang suka kepadanya, tapi juga orang yang mungkin tidak suka padanya. Baik atau buruknya, ya semuanya menjadi sorotan. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa menjadi sesuatu yang sangat diperlihatkan, sangat diperbincangkan oleh netizen. Nah, maka apa yang mesti ia rasakan sebelumnya itu, ketika ia di sekolah maupun ketika dia di karantina Indonesian Idol, itu semua adalah tempaan dari Tuhan yang menempa dirinya agar menjadi seseorang manusia yang lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Dan aku yakin itu adalah jalannya dan jalan menuju puncak-puncak berikutnya yang akan ia capai.